perbatasan dengan Lusane, Bu. Kecamatan Bandar 2. Fokus tuh, fokus di rumah seberang itu udah kena. Kita pantau rumah seberang tuh ya. Udah nggak orang-orang udah nggak lihat dulu tapi nak kalah lo. Kurang orang rasa. Bang, mana kok? Ya Allah, banyak. Itu loh. Orang. Ini masa pantai kelima. Ini di depan rumah. Panjangnya di Birun bang, di Birun Juli. Kayu besar. Itu bukan orang tuh. Tengok bukan orang. Ya Allah. Sana pula pada empat dia. Kana dia. Di Birun Juli Pantai Baru, kilometer 8 jalan Najengon. Banjir susulan kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh hari ini. Air kembali menggenangi permukiman warga, merusak infrastruktur, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Pidi, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bener Meriah. Daerah-daerah ini sebelumnya telah terdampak banjir, namun kembali diterjang banjir susulan setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak sore hari. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat secara signifikan. Aliran air dari kawasan perbukitan turun dengan deras menuju wilayah dataran rendah, membawa lumpur, material tanah, serta sisa-sisa kayu yang memperparah dampak banjir. Berdasarkan laporan dari lapangan, banjir susulan datang secara tiba-tiba. Air naik dalam waktu singkat, membuat sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Di Kabupaten Pidi, banjir kembali merendam kawasan permukiman padat penduduk. Air masuk ke rumah-rumah warga hingga ke bagian dalam bangunan. Lantai rumah tertutup lumpur, perabotan terendam, dan sejumlah barang rumah tangga rusak. Warga terlihat berupaya menyelamatkan barang-barang penting, seperti dokumen, pakaian, dan peralatan rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah sambil terus memantau ketinggian air. Di beberapa titik, air mengalir cukup deras di jalan-jalan desa. Kendaraan tidak dapat melintas dan aktivitas warga terhenti. Lingkungan yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara aliran air dan hujan yang masih turun. Sementara itu di Kabupaten Aceh Utara, banjir susulan berdampak serius pada infrastruktur jalan. Derasnya arus air menggerus badan jalan di sejumlah titik. Aspal terkelupas, tanah amblas, dan jalur transportasi antar desa terputus. Beberapa ruas jalan dilaporkan tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibatnya, distribusi logistik terganggu dan mobilitas warga menjadi sangat terbatas. Warga terpaksa berjalan kaki melewati genangan air dan lumpur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini meningkatkan risiko keselamatan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Di Kabupaten Bener Meriah, banjir susulan disertai longsor di wilayah perbukitan. Hujan deras membuat tanah menjadi labil, sehingga terjadi runtuhan tanah yang menutup badan jalan. Material longsor berupa tanah, batu, dan lumpur menutup akses jalan menuju beberapa wilayah. Kondisi ini menyebabkan sejumlah desa terisolasi dan sulit dijangkau. Selain mengganggu akses transportasi,
Longsor juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi longsor susulan, terutama jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Banjir susulan tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga berdampak besar pada sektor pertanian. Sawah-sawah yang berada di sekitar aliran sungai terendam air dan tertutup lumpur. Tanaman padi roboh dan rusak. Bagi para petani, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan gagal panen. Kerusakan lahan pertanian diperkirakan membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Selain sawah, sejumlah kebun warga juga terdampak. Tanaman rusak dan hasil pertanian terancam hilang, sehingga memengaruhi pendapatan masyarakat. Di beberapa wilayah terdampak, banjir susulan juga menghanyutkan jembatan penghubung antar desa. Jembatan yang selama ini menjadi akses utama warga kini tidak dapat digunakan. Akibatnya, warga terisolasi. Untuk menyeberang, mereka terpaksa menggunakan perahu atau alat seadanya. Aktivitas warga sangat terbatas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Anak-anak, lansia, serta warga yang membawa barang kebutuhan pokok harus menyeberangi aliran air dengan penuh kehati-hatian. Relawan di lapangan terus berupaya menjangkau wilayah-wilayah terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan dengan berjalan kaki, menggunakan perahu, serta menyesuaikan kondisi medan yang rusak dan tergenang air. Berdasarkan laporan dari lapangan, penyaluran bantuan menghadapi berbagai kendala, terutama akses jalan yang terputus dan kondisi cuaca yang belum sepenuhnya membaik. Meski demikian, upaya bantuan tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi. Sebagian warga memilih bertahan di rumah meski kondisi masih terendam. Mereka khawatir meninggalkan rumah dalam keadaan rusak dan tidak terpantau. Sementara itu, sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka membawa barang seperlunya dan berusaha menyelamatkan anggota keluarga, terutama anak-anak dan lansia. Kondisi ini menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan psikologis bagi warga yang terdampak, terutama karena banjir susulan terjadi saat warga belum sepenuhnya pulih dari banjir sebelumnya. Banjir susulan juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Air bersih sulit diperoleh karena sejumlah sumber air tercemar lumpur. Lingkungan yang tergenang air meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Aktivitas belajar anak-anak pun terganggu akibat kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga terdampak. Akses pasar terganggu, distribusi barang terhambat, dan sebagian warga kehilangan mata pencaharian sementara waktu. Kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil membuat warga tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor susulan. Warga diminta untuk berhati-hati, terutama saat hujan kembali turun dengan intensitas tinggi dan menghindari wilayah rawan banjir serta longsor. Banjir susulan ini menjadi pengingat akan dampak cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah. Hingga hari ini, situasi banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh masih terus dipantau. Warga diimbau untuk tetap waspada, terutama jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.